Di pesisir utara tanah Jawa, satu nama membuat rakyat gemetar, dan para ulama menahan napas. Saridin, ia bukan pemimpin pasukan, bukan pula raja, tapi ucapannya seperti pisau yang membelah keyakinan. Di satu sisi berdiri Sunan Kudus, penjaga syariat yang teliti dan tegas. Di sisi lain Saridin, sosok nyeleneh yang dituduh merusak agama. Namun, diam-diam menyalakan pertanyaan paling berbahaya. Apakah ibadah masih bernyawa, atau hanya gerak tubuh yang diselimuti kebiasaan? Pertemuan mereka bukan adu kesaktian, melainkan ujian iman paling dalam, ketika syariat dan hakikat dipaksa saling menatap tanpa topeng. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Di pesisir utara tanah Jawa, Saridin hidup seperti orang biasa. Pakaiannya sederhana, jalannya ringan, seolah tak memikul beban apapun. Namun mulutnya sering melahirkan kalimat yang membuat orang berhenti mengunyah, menelan ludah, lalu saling pandang dengan wajah tegang. Ada yang merasa ucapannya seperti menampar, ada yang merasa seperti disadarkan. Dan itulah masalahnya. Ketika satu kalimat bisa membuat dua hati berjalan ke arah yang berlawanan, kegelisahan mulai tumbuh pelan-pelan. Saridin tidak menyebut dirinya guru. Ia tidak pernah membuka pengajian besar. Ia tidak mendirikan pesantren. Tetapi setiap kali ia berbicara, selalu ada gelombang yang tertinggal. Ia bisa menyinggung salat dengan nada ringan, seakan yang paling penting bukan gerak tubuhnya, melainkan apa yang terjadi di dalam dada. Orang awam menangkapnya sebagai ejekan, sebagian santri menangkapnya sebagai ancaman. Namun ada juga yang diam-diam pulang dengan mata berkaca-kaca, karena merasa ada kejujuran yang selama ini hilang. Kabar tentang Saridin menyebar seperti asap. Di warung kopi, namanya disebut dengan kecurigaan. Di serambi masjid, namanya disebut dengan amarah yang ditahan. Ada yang berkata ia wali tersembunyi. Ada yang berkata ia perusak akidah. Yang membuat semuanya makin panas, Saridin tidak pernah membela diri. Jika ditanya maksudnya, ia hanya tersenyum, lalu menjawab dengan perumpamaan yang lebih sulit dimengerti. Kalimatnya berputar, namun justru membuat orang makin ingin mengejarnya. Di tengah masyarakat yang memegang syariat lahir dengan kuat, sikap seperti itu terasa berbahaya. Banyak yang takut, bukan takut pada Saridin, melainkan takut pada efeknya. Mereka khawatir orang-orang yang ilmunya belum kuat akan meniru kelakuan luar Saridin, lalu menganggap aturan agama tidak penting. Kekhawatiran itu berubah menjadi laporan. Satu demi satu tokoh masyarakat menyusun cerita. Ada yang melebih-lebihkan, ada yang memotong konteks, ada yang menambah bumbu. Saridin seperti tidak peduli. Ia tidak mencari simpati, ia tidak mengumpulkan massa. Ia tetap berjalan di pasar, duduk di tepi pantai, menyapa orang tanpa rasa gelisah. Sikap itu membuat sebagian orang makin marah. Kalau benar, jelaskan. Kalau salah, berhenti. Namun Saridin memilih diam, seolah ia percaya kejelasan yang dipaksakan pada hati yang belum siap hanya melahirkan kerusakan baru. Gelisah pun merambat. Dari pesisir, kabar itu menuju jalur-jalur dagang, menyeberang kampung, hingga akhirnya menemukan rumahnya yang paling berat, telinga para ulama. Dan di antara banyak nama yang disebut sebagai tempat meminta keputusan, satu nama berdiri paling tegas, Sunan Kudus. Kota Kudus punya napas yang berbeda. Orang-orang menyebut nama Sunan Kudus dengan hormat, seolah menyebutnya membuat lidah harus lebih bersih. Ia dikenal teliti dalam hukum, lembut dalam bimbingan, namun tegas saat batas agama perlu dijaga. Syariat, bagi Sunan Kudus, bukan pagar kosong. Ia adalah jalan yang membuat umat tidak jatuh ke jurang kesesatan yang dibungkus kata-kata indah. Pada suatu hari, beberapa santri dan tokoh masyarakat datang menghadap. Wajah mereka membawa campuran cemas dan keyakinan. Mereka menceritakan Saridin dari pesisir, ucapan-ucapan yang terdengar meremehkan ibadah, tingkah yang dianggap tak pantas, rasa bingung umat yang mulai berubah jadi keraguan. Mereka menunggu reaksi Sunan Kudus, seolah satu kalimat darinya akan menjadi palu. Sunan Kudus mendengarkan lama. Ia tidak memotong, ia tidak terburu-buru. Sorot matanya tenang, namun ada kewaspadaan yang halus, seperti seseorang yang tahu bahaya tidak selalu datang dengan wajah garang. Ia memahami satu hal, kebingungan umat adalah pintu besar bagi kekeliruan. Jika pintu itu dibiarkan terbuka, apapun bisa masuk, bahkan dengan alasan hakikat. Namun Sunan Kudus juga tidak ingin menjadi orang yang mudah menghakimi. Ia tahu,
Sejarah para wali sering diwarnai ujian. Ada yang dicaci, ada yang dianggap gila, ada yang disalahpahami. Tidak semua yang terdengar ganjil berarti salah, tetapi juga tidak semua yang terdengar dalam berarti benar. Disinilah beratnya menjadi penjaga syariat. Ia harus melindungi umat tanpa mematikan kemungkinan kebenaran. Malam itu, Sunan Kudus memilih jalan sunyi. Ia melakukan tirakat panjang. Di dalam sujud, ia tidak meminta kemenangan. Ia memohon petunjuk. Apakah Saridin adalah orang yang harus diluruskan, atau ujian untuk orang-orang yang merasa paling benar? Ia sadar, kesombongan bisa tumbuh, bahkan ketika seseorang sedang membela agama. Dan itu lebih berbahaya daripada kesalahan yang tampak. Keesokan harinya, Sunan Kudus menyampaikan keputusan yang membuat banyak orang terdiam. Ia tidak akan mengirim orang untuk menghukum. Ia tidak akan memanggil Saridin dengan tuduhan. Ia memilih bertemu langsung. "Aku akan menemuinya," ucapnya pelan, tetapi tegas. Sebagian santri terkejut. Mereka mengira akan ada fatwa keras. Namun keputusan itu menunjukkan kematangan Sunan Kudus. Ia ingin melihat dengan mata hati, bukan hanya mendengar dengan telinga orang lain. Berita itu menyebar cepat, ada yang lega, ada yang makin takut. Pertemuan dua jalan akan terjadi. Syariat yang kokoh sedang berjalan menuju hakikat yang membingungkan. Dan ketika dua hal itu bertemu, yang sering pecah bukan kebenaran, melainkan ego manusia yang merasa sudah memegangnya. Hari-hari menjelang pertemuan terasa seperti udara yang menebal. Di pasar, orang membicarakan Sunan Kudus yang akan menemui Saridin. Di langgar kecil, orang berdoa agar tidak terjadi fitnah. Di pesantren, para santri bertanya pada diri sendiri, apakah mereka ingin kebenaran atau ingin menang? Sunan Kudus mempersiapkan diri bukan dengan pasukan, melainkan dengan ketenangan. Ia mengumpulkan santri terdekat, lalu berbicara tentang adab mencari kebenaran. Ia mengingatkan bahwa ilmu tanpa adab melahirkan kesombongan, dan ketaatan tanpa pemahaman melahirkan kekakuan. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat, itu pagar agar hati mereka tidak menjadi liar. Di sisi lain Saridin tetap seperti biasa. Ia tidak menyiapkan argumen panjang. Ia tidak menyiapkan pembelaan. Ia tidak menyusun daftar kesalahan orang lain. Seorang warga bertanya, "Apakah kau takut bertemu Sunan Kudus?" Saridin tersenyum, seperti orang yang mendengar pertanyaan tentang hujan. "Jika kebenaran membuatku takut," katanya pelan, "berarti selama ini aku hidup dalam kebohongan." Jawaban itu menyebar dan memicu tafsir liar. Sebagian menganggap itu kesombongan, sebagian menganggap itu keyakinan batin. Dan lagi-lagi, umat terbelah bukan karena benci, tetapi karena bingung. Dua wajah agama tampak berdiri di depan mereka. Aturan yang jelas dan kedalaman yang sulit dijelaskan. Sunan Kudus memahami bahaya terbesar bukan pada Saridin, melainkan pada efeknya. Jika Saridin salah, ia bisa menyesatkan. Jika Saridin benar, ia bisa disalahpahami. Lalu kebenaran berubah menjadi bencana. Maka niat Sunan Kudus menjadi tegas. Bukan menghukum, tetapi menguji. Bukan mempermalukan, tetapi menuntun. Ia berangkat dengan langkah sederhana, tanpa pengawal, tanpa simbol kekuasaan. Namun setiap langkahnya terasa seperti mengetuk pintu sejarah. Di belakangnya ada amanah umat. Di depannya ada sosok yang membuat banyak hati panas. Pertemuan itu bukan soal dua orang. Itu soal cara manusia memahami syariat dan hakikat. Di pesisir, orang-orang mulai berkumpul dengan jarak. Mereka menahan rasa ingin tahu. Seolah ada sesuatu yang sakral dan berbahaya pada saat yang sama. Mereka ingin jawaban, namun takut pada konsekuensinya. Ada yang berharap Saridin dibungkam, ada yang berharap Sunan Kudus belajar sesuatu, ada yang hanya ingin melihat siapa yang lebih benar. Sementara itu, di dada Sunan Kudus, ada doa yang tidak putus. Ia tidak ingin membela syariat dengan emosi. Ia ingin membela syariat dengan kebijaksanaan. Karena syariat yang dibela dengan ego bisa berubah menjadi cambuk yang melukai umat. Dan hakikat yang dibiarkan tanpa pagar bisa berubah menjadi pintu bagi nafsu. Ketika matahari naik, dua jalan itu akhirnya berada di jarak yang sama. Tatapan pertama mereka akan menentukan arah banyak hati. Dan disitulah ujian iman mulai benar-benar menampakkan wajahnya. Tatap muka pertama tidak diawali teriakan, tidak ada pidato panjang. Sunan Kudus datang dengan wajah teduh. Saridin duduk santai, seperti menunggu sahabat lama. Orang-orang menahan napas. Mereka menunggu ledakan, namun yang terjadi justru keheningan yang berat. Keheningan yang memaksa semua orang mendengar lebih dalam dari suara. Sunan Kudus membuka percakapan dengan pertanyaan tentang niat hidup. Bukan tentang kabar miring,
bukan tentang tuduhan. Ia seperti ingin menyingkirkan debu yang menempel pada nama Saridin, lalu melihat inti yang sebenarnya. Saridin menjawab singkat. Ia berbicara tentang kejujuran kepada diri sendiri, tentang ibadah yang lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan pada penilaian manusia. Sebagian orang mengangguk, sebagian orang gelisah. Mereka menunggu kapan syariat dibawa ke meja. Sunan Kudus tidak terburu-buru. Ia mendengar kata demi kata, menimbangnya dengan ilmu. Lalu ia berbicara tentang syariat sebagai pagar iman, tentang aturan yang menjaga manusia agar tidak tersesat oleh perasaan. Saridin tidak membantah. Ia mengangguk pelan. Namun Saridin menambahkan perumpamaan yang membuat udara terasa menegang. Pagar tanpa rumah, katanya, tidak memberi perlindungan. Syariat, menurutnya, harus mengantar manusia pada hakikat, bukan berhenti sebagai bentuk lahir yang kering. Kalimat itu membuat sebagian santri menelan ludah. Mereka takut umat salah paham. Mereka takut kata-kata dalam itu jatuh ke telinga yang dangkal. Sunan Kudus menangkap bahaya itu. Ia menatap Saridin lebih lama. Ia mulai melihat kedalaman, namun juga melihat potensi fitnah. Bukan fitnah karena Saridin ingin menyesatkan, melainkan fitnah karena manusia suka meniru tanpa memahami. Sunan Kudus menutup percakapan dengan pesan kehati-hatian dan kerendahan hati. Saridin menerima tanpa bantahan. Ia berkata pelan bahwa setiap orang diuji sesuai kadar ilmunya. Orang-orang pulang bukan dengan jawaban tegas, melainkan dengan pertanyaan yang lebih tajam. Dan pertanyaan itu tidak berhenti di pesisir. Ia masuk ke pesantren, masuk ke rumah-rumah, masuk ke dada orang-orang yang selama ini merasa aman karena ritual sudah menjadi kebiasaan. Di lingkungan santri, bisik-bisik berubah jadi debat. Ada yang berkata, hakikat hanya akan menipu. Ada yang berkata, syariat tanpa rasa hanya akan mengeras. Mereka salat seperti biasa, namun kini setiap gerakan terasa seperti cermin. Mereka mulai bertanya, apakah selama ini ibadah hanya rutinitas atau benar-benar menghidupkan hati? Sunan Kudus tidak memadamkan kegelisahan itu dengan jawaban instan. Ia membiarkan kegelisahan berjalan, tapi tetap mengawasinya agar tidak berubah menjadi liar. Ia tahu kegelisahan bisa menjadi pintu kesadaran, namun juga bisa menjadi pintu keraguan jika tidak dituntun. Sementara Saridin tetap tenang. Ia tidak mengejar pengaruh. Ia tidak mengumpulkan pengikut. Justru ketenangannya membuat orang makin sulit menebaknya. Dan ketika sesuatu sulit ditebak, manusia biasanya mengisinya dengan dugaan. Di sanalah benih benturan mulai tumbuh. Bukan benturan antara Saridin dan Sunan Kudus, melainkan benturan di hati umat sendiri. Kegelisahan yang semula seperti bisik berubah menjadi desakan. Masyarakat mulai lelah dengan ketidakpastian. Mereka ingin keputusan, mereka ingin garis yang jelas. Saridin benar atau salah. Mereka ingin syariat rasa aman kembali, tanpa gangguan kata-kata yang membuat kepala berputar. Namun, keputusan yang diambil dalam emosi sering melukai lebih banyak daripada yang diselamatkan. Beberapa tokoh agama mendatangi Sunan Kudus. Mereka berbicara dengan nada tegas. Mereka khawatir umat mulai menyepelekan ibadah. Mereka khawatir nama Saridin menjadi alasan bagi orang malas. Mereka menuntut tindakan. Sunan Kudus mendengar semua itu dengan hati berat. Ia memahami kekhawatiran mereka, tetapi ia juga melihat bahaya lain. Manusia sering ingin cepat menghakimi karena tidak tahan menanggung kebingungan. Di sisi lain, Saridin merasakan perubahan. Tatapan orang-orang menjadi lebih tajam. Bukan hanya curiga, tapi menuntut. Ada yang meminta penjelasan, ada yang meminta pengakuan, ada yang meminta ia dihukum. Saridin tetap tenang. Ia tidak melarikan diri. Ia tidak membalas dengan marah. Namun ia tahu diamnya kini tidak lagi cukup untuk menahan arus emosi yang membesar. Sunan Kudus akhirnya memutuskan pertemuan lanjutan di hadapan orang-orang yang ingin mendengar dan menilai, bukan untuk mempermalukan, melainkan menutup pintu fitnah. Dalam pertemuan itu, Sunan Kudus menegaskan bahwa syariat adalah batas yang harus dijaga. Tidak ada jalan spiritual yang membolehkan meremehkan hukum lahir agama. Banyak orang mengangguk. Mereka merasa inilah saat yang ditunggu. Namun, Sunan Kudus melakukan sesuatu yang tidak mereka duga. Ia tidak menyebut Saridin sesat. Ia tidak memerintahkan hukuman. Ia justru berkata bahwa Saridin tidak pernah mengajak meninggalkan syariat. Yang berbahaya adalah umat yang meniru tanpa memahami.
Ucapan itu membuat banyak orang terdiam. Ada yang marah dalam hati, ada yang bingung, ada yang mulai merenung. Sunan Kudus menambahkan, ilmu bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal kesiapan penerima. Kata-kata yang dalam bisa menjadi petaka jika jatuh ke telinga yang dangkal. Ia meminta umat berhenti mencari kambing hitam dan mulai bercermin pada diri sendiri. Karena seringkali yang membuat agama tampak kacau bukan ajaran orang lain, melainkan ego yang ingin merasa paling benar. Saridin diberi kesempatan bicara. Ia tidak membela diri panjang. Ia hanya mengatakan satu hal yang selama ini ia simpan. Hakikat tanpa syariat adalah kesesatan. Katanya pelan, syariat tanpa kejujuran juga bisa menjadi hijab. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam sumur. Tidak ada yang bisa cepat menjawabnya. Semua orang merasakan beratnya. Pertemuan itu berakhir tanpa vonis. Namun justru karena tidak ada vonis, api tafsir liar makin besar. Kelompok pro dan kontra terbentuk. Ada yang memuji Saridin sebagai orang berilmu. Ada yang menuduhnya licik. Ada yang menyalahkan Sunan Kudus karena dianggap terlalu lunak. Sunan Kudus menyadari bahaya sebenarnya bukan Saridin. Bahaya sebenarnya adalah emosi massa yang bergerak tanpa ilmu. Dan ketika emosi bergerak, syariat sering dijadikan senjata. Hakikat sering dijadikan alasan. Disitulah ujian iman mencapai titik genting. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya satu nama, melainkan cara umat memandang agama. Setelah gelombang desakan itu, Sunan Kudus memilih kembali ke akar, menguji Saridin secara langsung, lebih terarah. Ia menemui Saridin bukan sebagai lawan, melainkan sebagai amanah yang harus dipastikan dampaknya. Kali ini, pembicaraan bergerak dari perasaan menuju praktik nyata. Sunan Kudus berbicara tentang kewajiban ibadah dengan bahasa yang jelas, tentang salat, puasa, adab, dan batas-batas yang tidak boleh dipermainkan. Tidak ada putaran, tidak ada perumpamaan. Ia seperti menancapkan patok. Syariat harus berdiri kokoh. Orang-orang menunggu reaksi Saridin. Mereka menunggu bantahan. Mereka menunggu keberanian yang dianggap merusak. Saridin mendengar tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang. Ketika tiba giliran menjawab, ia tidak menolak kewajiban itu. Ia mengakuinya sebagai dasar. Namun ia menambahkan sesuatu yang membuat suasana kembali menegang. Banyak orang menjalankan ibadah dengan tubuhnya, katanya, tapi hatinya tertinggal jauh. Baginya, syariat seharusnya menghidupkan batin, bukan sekadar menggerakkan anggota tubuh. Para santri gelisah. Mereka takut ucapan itu membuat orang awam merasa cukup dengan hati, lalu meninggalkan aturan. Sunan Kudus menangkap kegelisahan itu. Ia menegaskan bahwa tanpa syariat, hakikat mudah disalahgunakan oleh ego dan hawa nafsu. Ia mengingatkan, tidak semua orang mampu membedakan suara hati dan bisikan diri. Saridin mengangguk. Ia tidak menyangkal. Namun Saridin berkata pelan, jika syariat dijalani dengan jujur, hakikat akan datang dengan sendirinya. Kalimat itu membuat ruangan seolah menahan napas. Tidak terdengar seperti pembelaan diri, lebih seperti pengakuan pengalaman panjang. Sunan Kudus menatap Saridin lebih lama. Ia mulai melihat bahwa Saridin bukan musuh syariat. Ia menuntut kejujuran di dalamnya, tetapi bahaya tetap ada. Cara Saridin berbicara, jika ditangkap mentah-mentah, bisa merusak. Sunan Kudus menyadari ia harus menjaga umat, bukan hanya menilai Saridin. Maka ia mulai mengarahkan fokusnya, bukan sekadar menguji ide, tapi menguji sikap. Karena ide bisa indah, namun sikap di bawah tekanan sering membongkar isi hati yang sebenarnya. Percakapan itu berakhir dengan diam panjang. Tidak ada kemenangan, tidak ada kekalahan. Yang tersisa adalah kegelisahan yang semakin dalam. Kegelisahan yang tidak lagi sekadar soal Saridin. Kegelisahan yang menyentuh akar. Apakah umat menjalani agama sebagai cahaya? Atau sekadar sebagai kebiasaan yang dibanggakan? Dan ketika kegelisahan menyentuh akar, biasanya pohon iman akan diuji dengan angin yang lebih kencang. Angin itu datang dari tempat yang paling sulit. Penilaian manusia, tekanan kelompok, dan godaan untuk merasa benar. Di pesantren, rutinitas berjalan seperti biasa. Azan tetap berkumandang. Santri tetap mengaji. Namun, ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar, melainkan di dalam dada. Gerakan salat terasa lebih berat. Bukan karena lelah,
melainkan karena muncul pertanyaan yang tidak bisa dibunuh dengan hafalan. Beberapa santri mulai gelisah. Mereka takut pertanyaan-pertanyaan itu melemahkan iman. Mereka ingin kembali ke ketenangan lama ketika semuanya terasa jelas. Namun ada santri lain yang justru merasa pertanyaan itu menghidupkan. Mereka mulai memeriksa niat. Mereka mulai menangkap bahwa syariat bukan sekadar bentuk, melainkan jalan menuju hati yang bersih. Sunan Kudus mengamati semuanya. Ia tidak memadamkan dengan kemarahan. Ia tidak membiarkan tanpa bimbingan. Pada suatu malam, ia menyampaikan pengajaran yang berbeda. Ia tidak membuka kitab hukum panjang. Ia berbicara tentang keseimbangan. Syariat adalah langkah, ucapnya. Hakikat adalah tujuan. Ia menambahkan, jika seseorang berhenti di langkah, ia tidak akan sampai. Jika seseorang mengejar tujuan tanpa langkah, ia akan tersesat. Kata-kata itu menenangkan sebagian hati, namun juga memperdalam perenungan. Karena orang mulai sadar, masalahnya bukan memilih syariat atau hakikat. Masalahnya adalah ego yang ingin memisahkan keduanya demi merasa unggul. Sebagian orang ingin unggul karena aturan. Sebagian ingin unggul karena kedalaman rasa. Keduanya bisa sama-sama jatuh jika lupa merendahkan hati. Sementara itu, Saridin semakin jarang bicara di depan banyak orang. Ia tidak mencari ruang untuk menang. Ia justru seperti ingin menghilang dari sorotan. Namun pengaruhnya tetap terasa. Bukan karena ajaran yang ia tulis, melainkan karena cermin yang ia paksa orang lihat. Cermin itu memantulkan pertanyaan sederhana. Ibadahmu hidup atau hanya terlihat hidup? Di masyarakat, reaksi beragam. Ada yang semakin menghormati Saridin, ada yang semakin membenci. Yang membenci berkata, ia licik, bermain aman. Yang menghormati berkata, ia menyamar, melindungi orang agar tidak salah jalan. Tafsir liar tumbuh karena manusia selalu ingin kesimpulan cepat. Dan ketika kesimpulan cepat lahir, biasanya ilmu dikalahkan oleh emosi. Sunan Kudus memahami, jika dibiarkan, perpecahan bisa melebar. Maka ia memilih strategi yang lebih tajam, menguji Saridin melalui situasi yang bisa memancing ego. Karena jika Saridin memang hanya bermain kata-kata, tekanan sosial akan membongkarnya. Tapi jika Saridin benar-benar rendah hati, tekanan sosial justru akan memperlihatkan kedalaman yang tidak bisa dipalsukan. Disitulah pagar dan rumah diuji. Syariat tetap berdiri sebagai pagar. Hakikat tetap dicari sebagai rumah. Namun manusia sering lupa, pagar dan rumah soma-soma tidak berguna jika penghuni di dalamnya dipenuhi kesombongan. Dan kesombongan bisa lahir dari apapun, bahkan dari ibadah. Ujian berikutnya tidak datang dalam bentuk debat. Sunan Kudus memilih sesuatu yang lebih sunyi, namun lebih menyakitkan bagi ego. Perlakuan dingin. Di hadapan orang banyak, Saridin tidak diposisikan sebagai tamu terhormat. Ia duduk di tempat sederhana. Kadang diabaikan. Beberapa santri diminta bersikap kaku, seolah Saridin hanyalah orang biasa, tanpa keistimewaan. Orang-orang menunggu reaksi. Mereka ingin melihat apakah Saridin akan tersinggung. Apakah ia akan marah? Apakah ia akan menuntut penghormatan? Banyak orang percaya kebeningan batin sering runtuh ketika harga diri diinjak. Maka ujian ini seperti pisau. Tidak melukai tubuh, tetapi mengiris ego. Saridin menerima semuanya tanpa perubahan sikap. Ia tidak mendadak lembut untuk mencari simpati. Ia juga tidak mendadak keras untuk menunjukkan martabat. Ia tetap biasa. Ia berbicara seperlunya dan lebih sering diam. Suatu hari, seseorang sengaja mengujinya dengan kata-kata kasar. Saridin hanya tersenyum. Ia menjawab singkat, tidak membalas, tidak menyusun argumen panjang. Sebagian orang gelisah. Mereka berharap Saridin terpancing agar tuduhan mereka terbukti. Namun yang terlihat justru kerendahan hati yang sulit dibuat-buat. Sunan Kudus mengamati dengan cermat. Ia tahu ilmu bisa dihafal, kata-kata bisa dipelajari, tetapi kesabaran di bawah tekanan sering tidak bisa dipalsukan. Pada suatu kesempatan, Sunan Kudus bertanya langsung, apakah kau merasa diperlakukan tidak adil? Pertanyaan itu sederhana, tetapi menyimpan ujian besar. Saridin menjawab pelan, keadilan manusia sering tidak sejalan dengan keadilan Allah. Selama niatku lurus, aku tidak merasa dirugikan. Suasana hening, banyak orang menelan napas. Jawaban itu tidak terdengar seperti orang yang kalah, juga bukan seperti orang yang menang. Itu terdengar seperti orang yang melepaskan harga diri. Dan melepaskan harga diri adalah sesuatu yang paling sulit, bahkan bagi orang-orang yang rajin beribadah.
Sunan Kudus mulai melihat pola. Saridin tidak sedang berperang melawan syariat. Ia sedang berperang melawan dirinya sendiri. Namun, Sunan Kudus juga tidak boleh lengah. Karena kebeningan Saridin tidak otomatis membuat umat aman. Umat tetap bisa meniru bentuk luarnya, lalu jatuh. Maka ujian berikutnya harus menyentuh inti yang lebih dalam. Bagaimana kata-kata Saridin mempengaruhi masa, dan bagaimana Sunan Kudus bisa menjaga syariat tanpa mematikan kesadaran batin. Ketika hari-hari berlalu, satu hal menjadi jelas. Yang paling diuji bukan Saridin. Yang paling diuji adalah cara orang menilai, karena seringkali manusia tidak marah pada kesalahan, melainkan marah pada cermin yang memantulkan kesalahan mereka sendiri. Ketegangan yang ditahan lama akhirnya mencari tempat untuk keluar. Masyarakat menuntut kejelasan yang lebih tegas. Kelompok pro dan kontra semakin jelas. Sunan Kudus sadar, pertemuan sunyi tidak cukup. Umat perlu mendengar garis besar agar fitnah tidak tumbuh liar. Maka digelarlah forum terbuka. Tidak ada senjata, tidak ada ancaman, tetapi semua orang tahu ini adalah adu pemahaman yang menentukan arah. Sunan Kudus hadir dengan ketenangan yang sama. Ia berdiri bukan sebagai hakim yang ingin menghukum, melainkan sebagai penjaga syariat yang ingin melindungi umat. Saridin pun datang tanpa ragu. Wajahnya tenang, seolah ia siap menerima apapun. Ketika keduanya berada di satu ruang, udara terasa lebih berat, karena yang dibawa bukan kebencian, melainkan pertanyaan besar. Pembahasan dimulai dari amal. Sunan Kudus menegaskan bahwa amal adalah bukti iman. Tanpa amal yang sesuai aturan, iman bisa berubah jadi pengakuan kosong. Banyak orang mengangguk, mereka merasa aman dalam kalimat itu. Saridin mendengarkan dengan hormat, ia tidak menyangkal. Namun ketika diberi kesempatan bicara, Saridin berkata bahwa amal tanpa kesadaran batin bisa berubah menjadi kebanggaan diri. Banyak orang rajin beribadah, tetapi hatinya sibuk menilai orang lain. Ucapan itu membuat suasana mengeras. Ada yang merasa tertampar, ada yang merasa Saridin terlalu berani. Sunan Kudus tidak terpancing emosi. Ia justru menajamkan inti. Ia melempar pertanyaan yang seperti pisau. Jika seseorang merasa telah sampai pada hakikat, apakah ia masih wajib terikat pada aturan lahir? Semua mata menatap Saridin. Ini pertanyaan yang bisa membongkar segala topeng. Saridin terdiam sejenak. Lalu ia menjawab dengan suara rendah. Selama seseorang masih hidup sebagai manusia, kewajiban tetap melekat. Hakikat bukan alasan meninggalkan syariat, melainkan cermin untuk membersihkan niat dalam menjalaninya. Banyak orang terkejut. Mereka mengira Saridin akan menolak syariat terang-terangan. Tetapi jawaban itu justru menguatkan syariat, hanya dengan penekanan yang berbeda. Sunan Kudus menatap Saridin lama. Ia melihat benang merah yang selama ini tersembunyi. Namun ia juga melihat bahaya yang lebih besar. Kata-kata yang benar bisa menjadi bencana jika jatuh ke telinga yang salah. Ia berkata, ilmu bukan hanya soal benar, tetapi soal kesiapan penerima. Ada pintu yang tidak boleh dibuka untuk semua orang. Saridin mengangguk. Ia mengakui, tidak semua ilmu layak disebar tanpa pertimbangan. Forum itu berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kesadaran pahit. Masalahnya bukan pada dua tokoh ini, melainkan pada umat yang ingin meniru hasil tanpa menempuh proses. Dan dari sinilah konflik bergerak ke tahap baru. Jika Saridin dan Sunan Kudus bisa saling memahami, umat belum tentu bisa. Bahaya sebenarnya mengintai di ruang tafsir massal, ketika emosi mengalahkan adab. Setelah forum terbuka, suasana tidak langsung tenang, justru bisik-bisik semakin ramai. Orang menafsirkan dengan kepentingan masing-masing. Kelompok yang ingin Saridin dihukum berkata, lihat, ia pintar menyelamatkan diri. Kelompok yang mengaguminya berkata, lihat, ia membongkar kemunafikan. Sementara Sunan Kudus melihat masalah utamanya. Emosi umat sudah mulai berjalan sendiri. Sunan Kudus memutuskan fokus pada satu hal, menutup celah salah paham. Ia mengumpulkan santri dan tokoh masyarakat, lalu menjelaskan bahwa jawaban Saridin tentang kewajiban syariat adalah titik penting yang tidak boleh dipelintir. Selama hidup, syariat tetap wajib. Tidak ada dalih hakikat untuk meninggalkan aturan. Namun, ia juga menegaskan, syariat harus dijalani dengan kejujuran agar tidak menjadi hijab yang menutup hati. Sebagian orang merasa lega, sebagian merasa kecewa karena tidak ada hukuman. Tetapi Sunan Kudus tidak mencari tepuk tangan. Ia mencari keselamatan iman umat. Ia tahu, menghukum Saridin bisa saja memuaskan emosi sesaat,
namun membunuh kesempatan umat belajar rendah hati. Dan membiarkan Saridin tanpa bimbingan bisa membuka pintu kebingungan. Maka ia memilih jalan sulit, menjaga batas tanpa menyalahkan kebencian. Saridin sendiri tidak memanfaatkan situasi untuk membangun nama. Ia tidak membuka klaim, ia tidak mencari pengikut. Justru, ia semakin menepi. Ketika orang datang memuji, ia menghindar. Ketika orang datang memaki, ia diam. Sikap itu membuat sebagian santri mulai malu pada diri sendiri. Mereka bertanya, mengapa hati kita begitu mudah terbakar? Di tengah semua itu, Sunan Kudus menyadari ada ujian yang belum selesai. Ujian bukan pada kata-kata Saridin, melainkan pada ketahanan umat menghadapi perbedaan. Karena perbedaan pemahaman sering menjadi panggung bagi kesombongan kolektif. Orang ingin berada di kubu benar, bukan demi Allah, tetapi demi identitas. Maka Sunan Kudus mulai mengubah cara mengajarnya. Ia tetap mengajarkan hukum dan adab, namun ia menambahkan peringatan tentang penyakit hati, suka menilai, suka merasa paling lurus, suka mencari kesalahan orang lain untuk menutupi keringnya diri sendiri. Ia mengingatkan, syariat tanpa adab melahirkan kekerasan. Hakikat tanpa syariat melahirkan kebebasan palsu. Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Mereka mulai memahami, kisah Saridin versus Sunan Kudus bukan duel. Ini cermin besar, dan cermin itu memantulkan wajah yang tidak selalu ingin dilihat manusia. Ego yang bersembunyi di balik ibadah. Dari titik ini, konflik tidak lagi berkisar pada siapa benar. Konflik bergeser pada siapa siap. Karena kebenaran yang sama bisa menjadi cahaya bagi yang siap dan menjadi api bagi yang belum siap. Ujian berikutnya muncul tanpa pengumuman. Sunan Kudus meminta beberapa santri senior untuk mengamati Saridin. Bukan dengan curiga, tetapi dengan ketelitian. Ia ingin memastikan satu hal. Apakah ketenangan Saridin adalah kedalaman atas strategi? Karena banyak orang bisa tampak bijak saat dipuji, tetapi runtuh saat diremehkan. Maka perlakuan dingin kembali diterapkan. Kali ini lebih halus. Saridin dibiarkan menunggu. Saridin tidak diberi tempat istimewa. Saridin tidak dipanggil dengan gelar. Bahkan ada situasi ketika ia diminta melakukan hal-hal kecil yang bisa merendahkan. Sunan Kudus tidak melakukannya karena benci. Ia melakukannya sebagai ujian untuk ego. Karena ego adalah musuh terbesar jalan hakikat. Saridin melakukannya tanpa protes. Tidak ada keluhan, tidak ada sindiran. Ia seperti orang yang tidak punya apa-apa untuk dipertahankan. Dan ketika seseorang tidak punya apa-apa untuk dipertahankan, biasanya ia sulit dikalahkan oleh penghinaan. Di antara santri, terjadi perubahan pelan-pelan. Ada yang mulai malu karena pernah keras. Ada yang mulai sadar bahwa mereka sering menuntut adab dari orang lain, tetapi lupa memeriksa adab di hati sendiri. Mereka mulai melihat bahwa syariat bukan hanya soal benar salah, tetapi juga soal bagaimana menjaga hati agar tidak menjadi batu. Sunan Kudus memperhatikan perubahan itu. Ia sadar, ujian ini sedang bekerja bukan hanya pada Saridin, tetapi pada para santri. Karena para santri juga diuji. Apakah mereka bisa menghormati syariat tanpa menjadikan syariat sebagai alat untuk merasa lebih tinggi? Dalam satu percakapan singkat, Sunan Kudus mengingatkan, Saridin, jalanmu berbahaya jika ditiru. Saridin mengangguk. Ia berkata bahwa ia tidak pernah meminta orang meniru bentuk luarnya. Ia hanya berharap orang jujur di dalam. Sunan Kudus menerima jawaban itu, namun ia tetap tegas. Umat harus dilindungi dari peniruan buta. Di luar pesantren, masyarakat masih bergejolak. Kelompok yang benci Saridin tidak mau menerima perubahan sikap Sunan Kudus. Mereka merasa syariat sedang dilemahkan. Kelompok yang mencintai Saridin mulai mengangkatnya terlalu tinggi. Keduanya sama-sama berbahaya, karena membenci tanpa ilmu melahirkan kezaliman, dan mengagumi tanpa adab melahirkan kesesatan baru. Sunan Kudus melihat bahaya itu seperti awan gelap. Ia tahu, jika tidak diatasi, umat akan terpecah. Maka ia menyiapkan langkah yang lebih luas, menata kembali cara masyarakat memahami syariat dan hakikat, agar keduanya tidak menjadi senjata kubu, melainkan menjadi jalan yang menuntun. Namun sebelum itu, satu hal harus diselesaikan. Fitnah yang tumbuh dari tafsir liar harus dipotong, dan memotong fitnah sering mengharuskan seseorang berjalan di jalur yang tidak menyenangkan, menyampaikan kebenaran yang membuat semua pihak tidak merasa menang. Fitnah sering lahir bukan dari kebohongan besar, melainkan dari potongan kecil yang disusun tanpa hati-hati. Kalimat Saridin tentang hati dipotong, kalimat Sunan Kudus tentang batas syariat dibesar-besarkan.
lalu keduanya dipakai sebagai senjata. Di pasar, orang berdebat seolah mereka ahli. Di rumah-rumah, orang saling menuduh seolah mereka hakim. Ada yang menyebar kabar bahwa Saridin diam-diam mengajarkan meninggalkan ibadah. Ada yang menyebar kabar bahwa Sunan Kudus takut pada Saridin. Keduanya tidak benar, namun keduanya terasa meyakinkan bagi orang yang sudah terlanjur memilih kubu. Dan ketika kubu dipilih, akal sering berhenti bekerja. Sunan Kudus memandang situasi ini sebagai bahaya nyata. Ia tahu, perpecahan umat bisa lebih merusak daripada satu kesalahan individu. Ia memanggil tokoh masyarakat, lalu berbicara dengan tenang tetapi tajam. Berhenti menambah bumbu, berhenti memotong kalimat, berhenti menilai sebelum memahami. Ia mengingatkan bahwa syariat bukan alat untuk membakar, melainkan alat untuk menjaga. Pada saat yang sama, ia juga menegur kelompok yang terlalu memuja Saridin. Ia berkata bahwa jalan Saridin bukan jalan untuk semua orang. Jalan itu penuh risiko, dan hanya sedikit yang mampu menjalani tanpa tersesat. Jika orang awam meniru bentuk luarnya, yang lahir bukan hakikat, melainkan kelonggaran nafsu yang dibungkus kata-kata, Saridin tetap memilih menepi. Tetapi dampaknya sudah terlanjur besar. Banyak orang ingin kepastian, mereka ingin keputusan akhir. Mereka ingin ada stempel benar atau salah agar hidup kembali nyaman. Namun kenyamanan sering membuat iman tidur, dan kisah ini seolah sengaja membangunkan iman dari tidur panjang. Sunan Kudus akhirnya memutuskan memberi penegasan terakhir, bukan untuk memihak, melainkan untuk menata. Penegasan itu harus jelas di telinga awam, namun tetap adil bagi kebenaran. Ia tahu, jika terlalu keras, ia melukai. Jika terlalu lunak, ia membiarkan. Maka ia memilih jalan tengah yang sulit, menegakkan batas syariat sambil mengajarkan kerendahan hati. Banyak orang tidak menyukai jalan tengah, karena jalan tengah tidak memberi kemenangan instan. Jalan tengah memaksa orang bercermin, dan bercermin sering menyakitkan. Sunan Kudus mengingat, penyakit paling berbahaya dalam beragama adalah merasa paling benar. Penyakit itu bisa menempel pada siapapun. Pada yang rajin ibadah, pada yang merasa sudah sampai, pada yang memegang kitab, bahkan pada yang memegang rasa. Maka penegasan terakhir nanti bukan hanya untuk Saridin, tetapi untuk semua hati yang hadir. Di ambang penegasan itu, suasana seperti menunggu petir. Namun petir yang akan turun bukan petir di langit. Petir itu akan menyambar ego, kebanggaan, dan rasa aman palsu yang selama ini dipelihara banyak orang. Pada hari yang ditunggu, orang-orang berkumpul dengan wajah tegang. Mereka ingin keputusan, mereka ingin ada yang dipatahkan, mereka ingin ada yang dipermalukan. Sebagian berharap Saridin dihabisi secara nama, sebagian berharap Sunan Kudus mengakui kekeliruan. Namun Sunan Kudus datang dengan wajah tenang. Ia tidak membawa amarah, ia membawa batas. Ia berbicara tegas. Syariat adalah pagar yang harus dijaga. Tidak ada jalan batin yang membolehkan seseorang meremehkan hukum lahir. Kalimat itu membuat banyak orang lega. Mereka merasa aman. Namun Sunan Kudus melanjutkan dengan hal yang membuat beberapa orang tersentak. Saridin tidak pernah mengajak meninggalkan syariat. Bahaya terbesar ada pada umat yang meniru tanpa memahami. Suasana berubah. Ada yang bingung, ada yang kesal, ada yang terdiam. Sunan Kudus menegaskan bahwa orang berilmu harus memikirkan dampak, bukan hanya isi. Kebenaran yang disampaikan tanpa pertimbangan bisa menjadi fitnah. Syariat harus menjadi jalan aman bagi kebanyakan orang. Hakikat adalah kedalaman yang harus dijaga dari peniruan buta. Sunan Kudus lalu meminta Saridin bicara singkat. Saridin tidak memamerkan diri. Ia tidak memperpanjang, ia hanya mengulang dua kalimat yang mengguncang, namun menata. Hakikat tanpa syariat adalah kesesatan. Syariat tanpa kejujuran bisa menjadi hijab. Ia menambahkan bahwa setiap orang diuji sesuai kadar imannya. Dan yang paling mudah menyesatkan manusia bukan kesalahan, melainkan rasa puas pada diri sendiri. Penegasan itu tidak memberi kemenangan untuk kubu manapun. Dan justru karena itu, ia terasa jujur. Orang pulang dengan perasaan campur aduk. Namun, banyak yang membawa satu hal. Rasa malu pada diri sendiri. Malu karena mudah menghakimi. Malu karena mudah terbakar. Malu karena ibadah terkadang dipakai untuk merasa lebih tinggi. Sunan Kudus melihat perubahan itu sebagai awal yang baik. Bukan karena semua orang sepakat, tetapi karena sebagian orang mulai merendahkan hati. Ia tahu, merendahkan hati adalah pintu bagi pemahaman. Tanpa itu, syariat menjadi keras dan hakikat menjadi liar.
Saridin semakin menghilang dari keramaian. Ia seperti tidak ingin menjadi pusat, seolah tugasnya adalah membuat orang bertanya, bukan membuat orang memuja. Dan dalam tradisi tanah Jawa, seringkali yang paling berpengaruh adalah yang tidak mengejar pengaruh. Namun, Sunan Kudus belum selesai. Ia merasa perlu menarik diri sejenak untuk merenung. Karena kadang memahami orang lain memerlukan sunyi. Dan memahami ujian iman memerlukan keberanian untuk melihat kelemahan sendiri. Di tengah sunyi itulah, sebuah titik balik akan lahir. Titik balik yang bukan mengubah hukum, tetapi mengubah cara menyampaikan hukum. Bukan mengubah syariat, tetapi membersihkan hati yang menjalankannya. Dalam pengajian dan nasihatnya, Sunan Kudus mulai berbicara dengan nada yang lebih menenangkan. Ia tidak melemahkan syariat. Ia tetap tegas pada batas, namun ia membungkus batas itu dengan tujuan agar umat paham mengapa mereka taat, bukan hanya bagaimana mereka taat. Ia menjelaskan bahwa syariat adalah jalan yang jelas. Ia memberi arah, memberi batas, dan melindungi manusia dari kesesatan. Namun, jalan itu tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia harus mengantarkan manusia pada hati yang bersih. Hakikat dalam pemahaman ini bukan lawan syariat. Hakikat adalah buah dari syariat yang dijalani dengan jujur. Sunan Kudus juga memperingatkan bahaya lain. Hakikat tanpa syariat mudah berubah menjadi pembenaran diri. Orang bisa berkata, hatiku bersih, sambil mengabaikan kewajiban. Itu bukan hakikat. Itu nafsu yang sedang mencari topeng. Ia mengingatkan bahwa manusia sering tertipu oleh suara yang terdengar lembut. Padahal itu hanya bisikan ego. Di sisi lain, ia juga menegur kekakuan. Ia berkata, syariat tanpa kejujuran bisa menjadi hijab. Orang bisa rajin ibadah, tetapi hatinya penuh penilaian. Orang bisa hafal hukum, tetapi mulutnya melukai. Itu bukan cahaya. Itu kebanggaan yang dibungkus kitab. Ia mengajak umat bertanya, untuk siapa semua ini dilakukan? Perubahan cara mengajar Sunan Kudus perlahan mengubah masyarakat. Mereka yang keras mulai melunak. Mereka yang terlalu bebas mulai berhati-hati. Tidak semua orang sepakat, namun banyak orang mulai merendahkan hati. Dan merendahkan hati adalah langkah pertama menuju pemahaman. Saridin di sisi lain semakin menjauh dari pusat perhatian. Ia tidak memanfaatkan perubahan sikap Sunan Kudus untuk mencari pembenaran. Ia tetap sederhana, ia tetap diam, seolah ia tidak ingin dikenali sebagai apapun. Namun, bagi orang yang peka, kehadirannya kini terasa sebagai pengingat. Agama bukan hanya tentang yang tampak, tetapi tentang yang tersembunyi di dalam. Masyarakat mulai memahami satu hal penting. Meniru Saridin tanpa pemahaman adalah kesalahan. Namun, menolak Saridin tanpa memahami pesan di balik sikapnya juga kekeliruan. Sunan Kudus menegaskan, Saridin bukan teladan lahiriah, ia ujian batin. Yang diteladani bukan kelakuannya, melainkan kejujurannya. Dari sini, syariat dan hakikat mulai berdamai, bukan karena keduanya dilebur, melainkan karena ditempatkan pada porsinya. Syariat sebagai langkah, hakikat sebagai tujuan, adab sebagai penjaga. Dan ketika adab hadir, perbedaan tidak lagi menjadi medan perang, melainkan menjadi ruang belajar. Namun kisah ini masih menyimpan satu penutup yang lebih luas. Penutup yang tidak hanya merangkum dua tokoh, tetapi merangkum manusia. Karena ujian iman yang paling sulit sering datang bukan dari musuh luar, melainkan dari rasa ingin merasa paling benar. Dalam pengajian dan nasihatnya, Sunan Kudus mulai berbicara dengan nada yang lebih menenangkan. Ia tidak melemahkan syariat. Ia tetap tegas pada batas, namun ia membungkus batas itu dengan tujuan agar umat paham mengapa mereka taat, bukan hanya bagaimana mereka taat. Ia menjelaskan bahwa syariat adalah jalan yang jelas. Ia memberi arah, memberi batas, dan melindungi manusia dari kesesatan. Namun, jalan itu tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia harus mengantarkan manusia pada hati yang bersih. Hakikat dalam pemahaman ini bukan lawan syariat. Hakikat adalah buah dari syariat yang dijalani dengan jujur. Sunan Kudus juga memperingatkan bahaya lain. Hakikat tanpa syariat mudah berubah menjadi pembenaran diri. Orang bisa berkata, hatiku bersih, sambil mengabaikan kewajiban. Itu bukan hakikat. Itu nafsu yang sedang mencari topeng. Ia mengingatkan bahwa manusia sering tertipu oleh suara yang terdengar lembut. Padahal itu hanya bisikan ego. Di sisi lain, ia juga menegur kekakuan. Ia berkata, syariat tanpa kejujuran bisa menjadi hijab. Orang bisa rajin ibadah, tetapi hatinya penuh penilaian.
Orang bisa hafal hukum, tetapi mulutnya melukai. Itu bukan cahaya. Itu kebanggaan yang dibungkus kitab. Ia mengajak umat bertanya, untuk siapa semua ini dilakukan? Perubahan cara mengajar Sunan Kudus perlahan mengubah masyarakat. Mereka yang keras mulai melunak. Mereka yang terlalu bebas mulai berhati-hati. Tidak semua orang sepakat, namun banyak orang mulai merendahkan hati. Dan merendahkan hati adalah langkah pertama menuju pemahaman. Saridin di sisi lain semakin menjauh dari pusat perhatian. Ia tidak memanfaatkan perubahan sikap Sunan Kudus untuk mencari pembenaran. Ia tetap sederhana, ia tetap diam, seolah ia tidak ingin dikenali sebagai apapun. Namun, bagi orang yang peka, kehadirannya kini terasa sebagai pengingat. Agama bukan hanya tentang yang tampak, tetapi tentang yang tersembunyi di dalam. Masyarakat mulai memahami satu hal penting. Meniru Saridin tanpa pemahaman adalah kesalahan. Namun, menolak Saridin tanpa memahami pesan di balik sikapnya juga kekeliruan. Sunan Kudus menegaskan, Saridin bukan teladan lahiriah, ia ujian batin. Yang diteladani bukan kelakuannya, melainkan kejujurannya. Dari sini, syariat dan hakikat mulai berdamai, bukan karena keduanya dilebur, melainkan karena ditempatkan pada porsinya. Syariat sebagai langkah, hakikat sebagai tujuan, adab sebagai penjaga. Dan ketika adab hadir, perbedaan tidak lagi menjadi medan perang, melainkan menjadi ruang belajar. Namun kisah ini masih menyimpan satu penutup yang lebih luas. Penutup yang tidak hanya merangkum dua tokoh, tetapi merangkum manusia. Karena ujian iman yang paling sulit sering datang, bukan dari musuh luar, melainkan dari rasa ingin merasa paling benar. Kisah Saridin dan Sunan Kudus pelan-pelan berubah menjadi bagian dari ingatan tanah Jawa. Ia tidak dikenang sebagai pertarungan fisik. Ia tidak dikenang sebagai kemenangan satu pihak. Ia hidup sebagai cerita perenungan tentang bagaimana manusia memahami agama dan bagaimana iman diuji dengan cara yang halus. Masyarakat mulai belajar bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan wajah yang nyaman. Terkadang kebenaran hadir melalui kegelisahan, melalui pertanyaan yang mengganggu, melalui sosok yang membuat marah. Namun justru di situ kejujuran iman diuji. Apakah seseorang beribadah karena cinta kepada Allah atau karena kebiasaan yang ingin dipuji manusia? Sunan Kudus melanjutkan perannya sebagai penjaga syariat dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Ia tidak mengendurkan hukum. Ia tidak mengaburkan batas, namun ia mengingatkan, tujuan syariat bukan sekadar kepatuhan, melainkan pembentukan hati yang bersih. Syariat adalah jalan aman bagi kebanyakan orang, tetapi jalan aman itu harus dijalani dengan ikhlas agar tidak berubah menjadi beban yang kering. Saridin, sebaliknya, semakin menghilang dari perbincangan. Ia tidak meninggalkan kitab. Ia tidak meninggalkan murid. Ia tidak meninggalkan klaim. Namun pengaruhnya tinggal dalam pertanyaan yang tertanam di hati orang-orang yang pernah menilainya terlalu cepat. Pertanyaan itu sederhana, tetapi berat. Seberapa jujur ibadahmu? Banyak orang juga memahami, tidak semua jalan harus ditempuh. Tidak semua ujian harus dicari. Jalan yang paling aman tetaplah syariat yang dijalani dengan keikhlasan. Saridin bukan contoh perilaku lahiriah. Sunan Kudus pun bukan sosok yang harus diagungkan berlebihan. Keduanya hanyalah hamba Allah yang menjalankan peran dalam skenario ujian bagi umat. Disitulah kebesaran kisah ini. Tidak ada pahlawan mutlak, tidak ada penjahat sejati. Yang ada adalah manusia dengan keterbatasannya yang diuji agar tetap rendah hati di hadapan kebenaran. Dan rendah hati itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang membuat seseorang tidak mudah membakar orang lain demi merasa benar. Warisan tanah Jawa dari kisah ini bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk direnungkan. Jangan mudah menghakimi, jangan cepat merasa paling lurus. Karena bisa jadi ujian iman datang bukan untuk dijawab dengan kata-kata, melainkan dengan sikap hati. Ketika seseorang bertemu perbedaan, syariat mengajarkan batas, hakikat mengajarkan kejujuran, dan adab mengajarkan bagaimana berjalan di antara keduanya tanpa melukai. Jika ketiganya hidup bersama, agama menjadi cahaya. Jika salah satunya dipakai untuk ego, agama berubah menjadi alasan untuk menyerang. Itulah jejak yang ditinggalkan pertemuan Saridin dan Sunan Kudus. Jejak yang tidak selesai di masa lalu, karena sampai hari ini, manusia masih diuji oleh hal yang sama. Ingin benar, tapi lupa jujur.